Setelah mengakui penyakitnya kepada semua kru film, akhirnya Daam pun meminta maaf. Daam mengungkapkan bahwa dia tidak bisa untuk terus berbohong. JH yang ada di sampingnya berusaha untuk menguatkan Daem. Sementara para kru juga terlihat sangat syok mendengar pengakuan tersebut. Yohong meminta semua kru untuk bubar karena salju turun lebat. Ketika Soyoung kembali ke mobil, ternyata Direktur Go sudah menunggunya. Dia berencana membuat Soyoung untuk keluar dari film tersebut. Soyoung mengatakan bahwa dia tidak bisa mengambil cuti. Jika hal itu dilakukan, bisa jadi itu adalah bulan terakhir bagi Daem. Soyoung juga mengatakan bahwa dia sudah tahu sejak awal jika Daem sakit. Nah, sementara Daem dan juga Lee Jae-ha sedang menikmati waktu bersama di pinggir pantai. Daem merasa bersalah kepada semua kru, tetapi dia sudah berniat untuk melakukannya. Sebelumnya, Daem meminta kepada Jae-ha bahwa dia akan berkata jujur tentang penyakitnya kepada semua kru. Dan Jae-ha juga mendukung hal tersebut. Daem berterima kasih karena Jae-ha sudah mengizinkannya. Saat kembali ke kamar, ternyata Dr. Kim sudah menunggunya. Ada pengobatan yang harus segera dilakukan untuk menurunkan panas Daem. Nah, kemudian dia pun akan tertidur sejenak. Kemudian Bu Sung-won terlihat sangat marah kepada JH karena tidak merahasiakan penyakit Daem. Namun JH tidak bisa untuk merahasiakannya lagi. Di sisi lain, para kru juga sangat syok melihat pengakuan Daem. Mereka tidak menyangka bahwa Daem adalah pasien terminal sungguhan. Sedangkan Ji Chul-min juga menyayangkan sikap JH yang memilih Daem. Tak lama, artikel tentang penyakit Daem pun akhirnya muncul. Kini, Yohong berusaha untuk menemui JH, tetapi ternyata dia menemukan Jeon Byung yang sedang menangis di depan pintu. Dia tidak menyangka bahwa selama ini Daem benar-benar sakit. Namun, Yohong berusaha menenangkannya dan meminta Jeon Byung untuk selalu menjaga Daem. JH terlihat selalu berada di sisi Daem. Hingga keesokan harinya, ternyata salju turun lebat. Daem bangun terlebih dahulu, tetapi dia pura-pura tidur kembali saat JH terbangun. Ternyata Yohong menelponnya dan memberitahu bahwa syuting ditunda karena salju lebat. Mendengar hal itu, Daem merasa bersalah. Tetapi JH menjelaskan bahwa semua itu karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, di sisi lain, Bu Sung-won menghadapi krisis karena Pahan belum juga mengirimkan uang untuk membayar beberapa kru film. Tak lama Jia datang dan Bu Sung-won ditelepon oleh Pahan karena dia datang bersama sutradara Park. Pahan ingin membahas tentang pergantian sutradara yang sudah dia usulkan. Nah, ternyata berita tentang penyakit Daam pun sudah menyebar. Pan meminta Pak Park untuk jalan-jalan sebentar. Jaha baru mengetahui jika Pahan ingin memecatnya. Bu Sung-won mengatakan jika mengganti sutradara justru mempersulit situasi. Namun Pahan tetap dengan keinginannya. Sementara saat sutradara Park ingin bertemu dengan Daem, Yohong menolaknya. Dan akhirnya dia pun pergi. Beberapa kru juga mengalami kebingungan apakah dia harus berhenti atau tidak. Kemudian Direktur Go melihat jurnalis No datang ke hotel. Tentu saja Direktur Go sangat kesal. Dia meminta jurnalis No untuk menghapus nama Soyoung di dalam artikelnya. Karena tidak mau, Direktur Go akhirnya melempar kamera jurnalis No. Ji Chul-min terlihat berpamitan untuk kembali ke Seoul. Dia juga tidak bisa untuk bekerja sama lagi dengan JH. Sementara itu, Soyoung dan juga Jungwoo juga akan kembali ke Seoul. Saat Jungwoo ragu akan melanjutkan film itu, Soyoung justru akan kembali ketika salju mencair. Kini semuanya akan bersiap untuk kembali ke Seoul. JH pun meminta Jeon Byung untuk mengantar Daem ke rumah sakit. Dia akan pergi sebentar dan meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Ternyata JH menemui Bu Sung-won.
Jeha merasa sangat bersalah kepada Bu Sung Won, tetapi Bu Sung Won juga tidak bisa untuk menyalahkan Jeha sepenuhnya. Jeha bertanya kenapa Bu Sung Won tidak memecat dia ketika Pahan meminta. Kemudian Jeha menunjukkan skenario atau naskah asli dari Love in What yang ditulis oleh ibunya. Jeha juga mengungkapkan bahwa semua film yang dibuat oleh Lee Do Young adalah hasil curian dari karya Yuena atau ibunya. Itulah sebabnya Jeha ingin membuat film tersebut kembali ke naskah aslinya. Tentu saja Bu Sung Won sangat syok mengetahui kebenaran itu. Jeha pun membuat kesepakatan dengan Bu Sung Won untuk melanjutkan film tersebut. Sementara Jin Hye melihat beberapa artikel yang membahas Daeum. Dia nampak sedikit merasa bersalah dan juga menyesal. Selain itu, Kim Ji Yeon juga melihat artikel tentang Daeum. Kini Daeum telah dirawat di rumah sakit. Di lain sisi, JH pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah maksimum. Kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Daeum. Jun Byung dan yang lainnya juga ikut pergi. Daeum mengajak JH kembali untuk pergi ke jembatan rumah sakit. Daeum merasa sangat senang ketika melihat keluar jendela. Nah, Jun Byung, Yo Hong dan juga Kyu Young menikmati makan bersama. Saat Kyu Young bertanya bagaimanakah nasib film Love in White, Yo Hong juga tidak bisa untuk memastikannya. Yoo Hong mengaku bahwa sekarang dia masih menulis naskah. Hal itu pun membuat Jun Byung sangat senang. Keesokan harinya, Jae dan juga Daeum pergi ke bioskop Jongno. Mereka menonton film kembali. Saat itu ternyata Kim Ji Yeon juga menonton film yang sama. Jae teringat apa yang dikatakan oleh Kim Ji Yeon, bahwa semua film yang dibuat oleh ayahnya adalah hasil karya dari sang ibu. Namun Lee Do Young tidak pernah memberikan kredit kepada ibunya, justru mengakui film tersebut adalah hasil karyanya. Kim Ji Yeon yang mengetahui fakta itu ingin mengungkapkannya ke publik, tetapi ibu Jae melarangnya. Kim Ji Yeon juga sudah tahu tentang naskah Love in What yang ditulis oleh ibu Jae. Nah, di saat ayah JH melihat naskah Love in White, dia sangat terkagum. Ayah JH merasa bahwa itu adalah sebuah mahakarya yang akan sukses. Namun dia juga ingin mengeklaim karya tersebut menjadi miliknya. Lee Dong Yu beralasan bahwa karya tersebut tidak akan dikenal jika menggunakan nama Yuena. Ibu JH hanya bisa pasrah. Kemudian terdapat isu perselingkuhan antara Kim Ji Yeon dan juga ayah JH. Saat Kim Ji Yeon berusaha menjelaskan, ternyata ibu JH tidak mempercayai rumor tersebut. Ibu JH justru meminta Kim Ji Yeon untuk memerankan karakter Gyuwon di film Love in White. Dia berharap bahwa Kim Ji Yeon bisa memerankan peran tersebut. Karena itu mungkin akan menjadi karya terakhirnya. Selain itu, ibu JH juga berpesan kepada Kim Ji Yeon untuk memberitahu JH bahwa semua itu adalah karya ibunya. Nah, kini kebenaran sudah terungkap. Kim Ji Yeon juga terlihat sangat kagum melihat Daeum. Kemudian, JH dan juga Daeum pergi ke taman di mana itu adalah tempat mereka pertama kali bertemu. Kemudian JH harus meninggalkan Daeum karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ternyata JH diam-diam mendatangi satu persatu kru film Love in White. JH berusaha membujuk mereka untuk kembali bergabung di dalam film tersebut. Tak hanya itu, JH juga kembali meyakinkan Ji Chul Min. JH meminta maaf karena memanfaatkan hidup orang lain untuk film. Tetapi JH harus melanjutkan film itu dan juga menyelesaikannya. Nah, sementara itu, Daeum bertemu dengan Seyoung. Mereka mengenang kembali pertemuan pertama mereka saat berbagi sandwich. Daeum mengatakan iri kepada Seyoung dan ia pun ingin hidup lebih lama lagi. Namun Seyoung justru iri kepada Daeum karena bisa membuat JH jatuh cinta hanya dalam 3 detik. Sebelumnya, Sungwon sudah membuat kesepakatan dengan JH. Kini dia pun menghubungi jurnalis No dan mengungkapkan ada sesuatu yang besar untuk dibahas di dalam artikelnya.
Nah, ketika Jeha kembali ke rumah sakit, dia mendapati Daem sedang kesakitan. Jeha pun diminta untuk pergi oleh Daem. Ayah Daem pun kemudian menemui Jeha dan menyarankannya untuk pergi. Tetapi Jeha menolak. Ayah Daem kemudian meminta agar Daem bisa menyelesaikan film tersebut. Kini Jeha pun mempunyai tekad untuk mewujudkan hal itu. Jeha kembali ke rumah masa kecilnya dan membereskan semua barang-barang serta membersihkannya. Keesokan harinya, Jeha mengirim pesan kepada Daem karena dia harus bersiap-siap pergi ke suatu tempat, di mana tempat tersebut bisa menjadi rumah baginya. Saat Daem berpamitan, ayah Daem mengatakan bahwa dia ingin sekali menonton film yang dibintangi oleh anaknya. Daem pun merasa sedih sebelum pergi. Kini mereka berdua akhirnya sampai di rumah Jeha. Ketika Daem masuk, ternyata John Byung sudah mempersiapkan makanan. Tak hanya itu, para kru juga sudah kembali untuk bersiap melakukan syuting kembali. Daem merasa sangat bahagia dan juga terharu. Dia tidak menyangka bahwa para kru ingin berjuang bersamanya menyelesaikan film tersebut. Daem kali ini benar-benar ingin hidup lama.